Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di channel Ota Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba merangkum sebuah film yang berjudul Ondine. Film ini dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan seorang pria muda yang kesehariannya adalah menangkap ikan. Suatu ketika dia menemukan seorang wanita masuk ke dalam jaring tangkapan ikannya. Siapakah wanita misterius ini? Untuk cerita lebih lengkapnya, langsung saja kita menuju ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal penangkap ikan di lautan Irlandia. Di dalam kapal itu, terlihat seorang pria muda yang bernama Sirkus. Kesehariannya dilewati dengan menjaring ikan di laut. Tak lama setelah itu, Sirkus mencoba mengangkat jaringnya. Setelah jaring naik ke atas, betapa terkejutnya dia. Ternyata di dalam jaringnya terperangkap seorang wanita. Lalu Sirkus mengeluarkan wanita tersebut dari dalam jaring. Sirkus memeriksa keadaannya, dan ternyata wanita itu masih hidup. Lalu dengan cepat, Sirkus memberikan nafas buatan. Sampai akhirnya, wanita itu tersadar. Lalu Sirkus memutuskan untuk mencari bantuan dengan menggugah radio pada kapalnya. Namun, tiba-tiba wanita itu mencegahnya. Dan mengatakan kalau kondisinya baik-baik saja. Dan saat ini dia tidak mau bertemu dengan siapapun. Lalu Sirkus bertanya tentang namanya. Namun sayangnya wanita itu tidak ingat apapun tentang dirinya. Karena dengan keadaan seperti itu, akhirnya Sirkus membawa wanita tersebut ke sebuah rumah kosong. Rumah tersebut adalah milik orang tuanya yang telah meninggal. Kemudian, setelah wanita itu merasa aman di rumahnya, Sirkus memutuskan untuk pergi, karena ada sesuatu yang akan diurusnya. Lalu Sin berpindah ke rumah mantan istri Sirkus yang bernama Maura. Terlihat Sirkus datang ke rumah Maura untuk menjemput anaknya yang bernama Ani. Ani menderita penyakit gagal ginjal. Jadi secara rutin Ani harus cuci darah ke rumah sakit. Setelah dilakukan cuci darah, sambil menunggu hasil observasi, Sirkus menceritakan sebuah dongeng kepada anaknya, tentang seorang nelayan yang menemukan wanita cantik di dalam jaring ikannya. Belum selesai bercerita, mereka dipanggil dokter untuk mencoba kursi elektrik yang dipinjamkan oleh rumah sakit kepada Ani. Ani pun terlihat bahagia. Lalu kemudian Sirkus mengantarkan kembali Ani pulang ke rumah ibunya. Sesampai di rumah, mereka bertemu dengan pacar ibunya bernama Alex. Keesokan harinya Sirkus kembali pulang ke rumah di tempat dia meninggalkan wanita tersebut. Sirkus akan kembali ke laut untuk menangkap ikan. Lalu wanita tersebut meminta pada Sirkus untuk membawanya menangkap ikan. Dan Sirkus pun memperbolehkannya untuk ikut. Di atas kapal, Sirkus kembali menanyakan nama wanita itu. Wanita itu menjawab, "Panggil saja Ondine." Gadis yang berasal dari lautan. Lanjut ke aktivitas Sirkus. Perangkap miliknya banyak yang kosong. Tidak satu pun mendapatkan hasil tangkapan. Lalu Ondine menyanyi dengan merdu untuk menghibur Sirkus. Lalu kemudian tiba-tiba pada perangkap ikannya sangat banyak hasil yang ia dapatkan serta berukuran besar. Setelah selesai melaut, Sirkus mengajak Ondine untuk pergi menjual hasil tangkapannya ke kota. Namun Ondine menolak, dengan alasan sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun. Lalu Sirkus pergi sendirian. Setelah menjual hasil tangkapannya, Sirkus membelikan pakaian buat Ondine. Kemudian dia menjemput anaknya sepulang sekolah. Mereka tampak akrab. Terlihat Ani mengajak ayahnya balapan dengan kursi roda elektriknya. Sambil itu, Ani meminta ayahnya menyelesaikan cerita dongengnya kemarin. Karena menurut Ani, yang diceritakan ayahnya adalah tentang Selkie yang merupakan anjing laut yang bisa berubah menjadi manusia. Lalu, dia pun diam-diam mengikuti Sirkus ke rumah neneknya. Sesampai di rumah, Sirkus memberikan pakaian tadi kepada Ondine. Lalu Ondine menciumnya.
dan berterima kasih atas kebaikan sirkus terhadapnya. Keesokan harinya, Annie pergi ke perpustakaan untuk meminjam sebuah buku tentang Selkie. Lalu, karena penasaran, dia pun kembali datang ke rumah neneknya. Sesampai di sana, Annie melihat makhluk laut yang diceritakan oleh ayahnya sedang berenang. Kemudian di saat Ondine selesai berenang, dia pun terkejut karena melihat Annie sudah berada di hadapannya. Lalu mereka pun berkenalan. Annie menganggap Ondine adalah Selkie. Ondine terlihat bingung, seakan-akan Annie tahu tentang dirinya. Annie mengatakan kalau Ondine tidak mau kembali dalam laut, dan lebih memilih di daratan. Itu dikarenakan Ondine kehilangan mantel anjing lautnya. Keesokan harinya, sirkus mengajak Ondine untuk kembali melaut. Sewaktu mereka di laut, tiba-tiba kapal patroli melintas, sehingga Ondine takut dan bersembunyi. Karena tidak mau terlihat oleh orang lain, Ondine membantu sirkus mengemudikan kapalnya dengan menggunakan kaki indahnya. Lalu Ondine kembali bernyanyi dengan suara merdunya. Tak disangka, sirkus mendapatkan banyak hasil tangkapan ikannya. Lalu sirkus mengajak Ondine menjual hasil tangkapannya ke kota. Ondine pun akhirnya menyetujuinya. Setelah sampai di dermaga, orang-orang di sana terkejut karena melihat sirkus dengan seseorang wanita cantik di atas kapalnya. Karena selama ini, mereka selalu melihat sirkus melaut sendirian. Ternyata di saat yang sama, ada seorang lelaki yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan pria ini diketahui telah lama mengintai sirkus dan Ondine. Kemudian setelah menjual hasil tangkapannya, mereka mengajak Annie pergi ke toko baju untuk membeli pakaian. Dari luar toko, sangat ramai pengunjung yang memperhatikan Ondine. Mereka sangat terkagum dengan kecantikan Ondine. Keesokan paginya, Annie kembali datang menemui Ondine. Lalu Ondine mengajaknya berenang dan mengajarkan Annie cara berenang. Sewaktu Ondine mengajarkan Annie berenang, tiba-tiba dia merasakan sesuatu di kakinya. Ondine mencoba mengambilnya. Ternyata itu adalah mantel anjing lautnya, seperti yang diceritakan oleh Annie kepadanya. Lalu Annie meminta Ondine untuk mengubur mantelnya itu di dalam tanah, agar Ondine bisa hidup di daratan untuk selamanya. Kemudian, mereka berdua mengubur mantel tersebut selama 7 tahun ke depan. Seperti buku legenda Selkie yang dibaca oleh Annie. Lalu Ondine meminta agar Annie merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Keesokan harinya, sirkus mengajak mereka berdua pergi ke kota untuk melihat sebuah festival. Di atas kapal, Annie menceritakan pada ayahnya bahwa Ondine adalah Selkie. Namun Ondine menyangkal hal itu. Setelah sampai di dermaga, kembali terlihat pria yang selalu mengintai mereka kemarin juga berada di sana. Kemudian di saat festival di dermaga, Annie meminta bukti pada Ondine bahwa dia bukanlah Selkie. Lalu Annie dengan nekat bersama kursi rodanya terjun ke laut. Melihat kejadian itu, Ondine pun langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan Annie. Lalu sirkus juga ikut membantu mereka. Namun, untungnya Annie cepat diselamatkan oleh Ondine. Kemudian Annie sempat berkata pada ayahnya, bahwa Ondine bisa bernafas di dalam air. Lalu sirkus mengantar Annie ke rumah ibunya. Kemudian sirkus juga membawa Ondine ke rumah mendiang ibunya. Setelah itu, sirkus sempat curhat dengan Ondine bahwa ia tak dapat hak asuh atas anaknya. Hal ini karena sirkus dulunya pecandu alkohol dan sering teler-teleran. Kemudian, karena terbawa suasana, mereka berdua melakukan hal yang romantis pada malam itu. Keesokan harinya, sirkus menemui pastor. Dia menceritakan kejadian yang telah dialaminya dan menceritakan tentang Ondine. Karena sirkus sangat takut kehilangan Ondine. Setelah keluar dari gereja, tiba-tiba pria yang mengintai mereka selama ini datang menghampiri sirkus. Dia menanyakan tentang wanita yang bersama sirkus. Lalu dia cuma menjawab, kalau wanita itu cuma pembawa keberuntungan dalam hidupnya. Kemudian sirkus meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, sirkus kembali mengantar anaknya untuk cuci darah. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka tidak menemui Maura di rumah.
Namun Ani sangat mengetahui di mana ibunya berada dan menyusulnya bersama ayahnya. Ternyata Maura sedang bermain biliar bersama Alex sambil teler-teleran. Karena melihat keadaan seperti itu, sirkus meminta kepada Maura agar Ani diizinkan menginap di rumah sirkus untuk malam ini. Namun Maura meminta sirkus untuk pergi dan meninggalkan Ani bersamanya untuk bermain biliar. Lalu Ani meyakinkan ayahnya bahwa dia akan baik-baik saja. Scene berpindah ke tempat Ondine tinggal. Tiba-tiba Ondine mendengar suara mobil mendatangi tempat itu. Karena dia hanya sendirian di rumah, dia bergegas untuk keluar rumah dan bersembunyi. Ternyata, itu adalah pria yang selama ini mengintainya. Tak lama setelah itu, sirkus pulang ke rumah dan melihat kondisi rumah yang berantakan. Serta dia tidak menemukan Ondine di dalam rumah. Lalu dia mencoba mencari Ondine. Dan dia melihat Ondine sedang duduk di terowongan sungai. Ondine mengatakan kalau suaminya sedang mencarinya. Kemudian sirkus menyuruh Ondine untuk meminta sebuah permohonan agar suaminya pergi menjauh. Seperti yang diceritakan Ani, bahwa Selkie bisa mengabulkan satu permohonan dalam hidupnya. Lalu Ondine mengatakan permintaannya agar Ani segera sembuh dari penyakitnya. Sirkus merasa tersanjung dengan ucapan Ondine. Kemudian scene berganti kepada pria tadi yang gagal menemukan Ondine. Tampak emosi dengan mengendarai mobilnya. Secara bersamaan, Maura yang juga mengendarai mobil dalam keadaan teler bersama Alex. Dan di dalam mobil terlihat Ani duduk di belakang. Secara mengejutkan, mobil mereka bertabrakan sampai keluar dari jalur utama. Hal ini membuat mereka terluka dan Alex meninggal di tempat kejadian. Di saat yang sama, sirkus mengajak Ondine pada malam itu ke kota. Lalu di perjalanan, mereka melihat ada sebuah kecelakaan. Setelah dilihat, ternyata itu adalah mobil Maura. Ia pun panik, karena ada putrinya di dalam mobil itu. Begitu juga dengan Ondine. Dia terkejut melihat pria yang selalu mencarinya itu juga mengalami kecelakaan tersebut. Di tempat kejadian juga ada pastor. Lalu pastor berusaha menenangkan sirkus dengan mengatakan kalau putrinya baik-baik saja. Setelah di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Ani harus segera operasi transplantasi ginjal. Ternyata Alex, pacar ibunya, mempunyai kartu donor dan ginjalnya cocok dengan ginjal Ani. Kemudian, Ondine bertemu dengan pria yang selalu mencarinya. Kemudian Ondine mencoba menemuinya. Lalu pria itu mengajak Ondine untuk pergi bersamanya. Lalu dengan tegas, Ondine meminta dia untuk menjauh dari kehidupannya. Beberapa waktu setelah operasi berjalan dengan lancar, Ani pun sembuh dari penyakitnya. Pada keesokan harinya, sirkus menemani Maura untuk menabur abu akrimasi Alex. Lalu Maura mengatakan bahwa sirkus boleh membawa Ani tinggal bersamanya. Namun dengan syarat, Ondine tidak boleh tinggal bersama mereka. Di malam harinya, Maura meminta sirkus menemaninya teler bersama, agar menghilangkan rasa sedih yang sudah menimpanya. Awalnya sirkus menolak ajakan Maura. Namun demi menghormati Maura atas duka yang menimpanya, sirkus pun bersedia menemaninya teler sampai larut malam. Kemudian sirkus segera pulang ke kapalnya, yang dimana Ondine disembunyikannya di sana agar lebih aman. Dalam keadaan setengah sadar, dia menemui Ondine. Lalu tiba-tiba sirkus menyalakan mesin kapal, yang akan menuju ke Pulau Mercusuar. Tempat ini adalah tempat di mana para anjing laut sering berkumpul. Kemudian dengan segera, sirkus pergi meninggalkan Ondine sendirian di pulau itu. Sambil menangis, Ondine berusaha menghentikan sirkus. Lalu sirkus menjawab bahwa manusia dan Selkie tidak bisa hidup bersama. Seharian Ondine menunggu sirkus, namun tak kunjung datang. Sampai hari pun mulai kembali gelap. Lalu Ondine membuka pakaiannya dan berenang meninggalkan pulau tersebut. Setelah sirkus menjemput anaknya dan membawanya pulang ke rumah, Ani pun bertanya di mana Ondine. Lalu sirkus menjawab bahwa Ondine pergi untuk sementara waktu. Akan tetapi, Ani yakin kalau Ondine akan kembali, karena Ondine telah meninggalkan sesuatu miliknya di daratan.
Keesokan paginya, di saat Annie menonton televisi, terlihat sebuah lagu yang dinyanyikan di televisi, sama dengan lagu yang selalu dinyanyikan oleh Ondine. Sirkus pun menjadi teringat pada Ondine. Setelah mendengar lagu itu, yang ternyata lagu itu juga dinyanyikan oleh orang lain, barulah Sirkus menyadari bahwa Ondine bukanlah Selkie seperti anggapannya. Kemudian Sirkus memutuskan untuk menjemput kembali Ondine ke Pulau Mercusuar. Akan tetapi, Sirkus tidak menemukannya. Dia cuma melihat baju dan sepatunya di dekat bebatuan. Setelah itu, Sirkus melihat Ondine di seberang pulau. Lalu, Sirkus bergegas untuk menghampiri Ondine ke seberang pulau itu. Sesampai di sana, terlihat Ondine yang sedang lemas dan kedinginan. Kemudian, Sirkus memberikan jaket sambil memeluknya, agar tubuh Ondine menjadi hangat. Lalu, Sirkus meminta Ondine bercerita yang sebenarnya tentang jati dirinya. Setelah itu Ondine mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah pengedar narkoba dari Romania. Waktu itu, di saat dia bersama temannya yang bernama Valdip, orang yang mengintainya selama ini, membawa 1 kilogram heroin. Lalu karena mereka terdesak oleh kejaran polisi, Valdip meminta Ondine untuk kabur dengan menyelam dan berenang, sambil membawa heroin tersebut. Karena Ondine adalah perenang yang hebat. Namun, karena ombak yang besar, sehingga dia tidak bisa menaklukkan Laut Irlandia. Hal tersebut membuat Ondine tak sadarkan diri. Untungnya dia terjerat pada jaring ikan milik Sirkus. Setelah penjelasan itu, Sirkus membawa Ondine pulang ke rumah. Sesampai di rumah, terlihat Valdip juga ada di situ. Takut akan nyawa anaknya terancam, Sirkus dengan cepat menghajar Valdip. Lalu, tiba-tiba teman Valdip datang dengan menodongkan senjatanya pada Sirkus. Valdip mengancam dan meminta dikembalikan heroinnya demi menyelamatkan nyawa Sirkus dan Annie. Lalu Ondine memberitahukan di mana tempat dia menyembunyikan heroin itu. Kemudian Valdip menggali tempat itu. Namun sangat disayangkan, mereka tidak menemukan apapun. Hal ini karena Annie sebelumnya telah memindahkan mantel anjing laut itu. Sebenarnya, Annie sengaja memindahkan mantel anjing laut tersebut. Hal ini dikarenakan Annie tidak ingin kalau Ondine pergi meninggalkannya. Akhirnya, Annie mengatakan pada Ondine bahwa mantel anjing laut tersebut diletakkannya pada perangkap lobster milik ayahnya. Mendengar hal itu, dengan cepat Valdip menarik perangkap itu ke atas. Saat dia menarik tali perangkap lobster itu, tiba-tiba Ondine menarik sebuah tali yang membuat Valdip terjatuh ke dalam laut. Karena Ondine tahu bahwa Valdip tidak bisa berenang, kemudian Valdip pun akhirnya mati tenggelam. Setelah itu, polisi datang untuk menangkap penjahat tadi yang masih hidup. Beserta Ondine juga ikut dibawa oleh polisi. Karena Ondine berasal dari Irlandia, polisi harus mendeportasi Ondine ke negaranya. Namun, Sirkus mempunyai rencana dan menikahi Ondine. Karena selama ini mereka berdua saling mencintai. Dan mereka bertiga akhirnya hidup bahagia. Kemudian, film pun selesai. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, io ho